Kamu harus dihajar. Sabar. Anakku ada dua. Bukan cuma dia. Dia yang melakukan. Aku sudah menanyai Kamandanu, dan dia menolak. Benar? Kau mengambil anak orang itu? Saya akan mengawini dia, Ayah. Kami sudah saling mencintai. Kurang ajar. Aku serahkan anakku untuk kau hukum. Hukumlah saya. Saya siap. Kami siap mati sekalipun. Karena saya dan Narirati sudah sepakat untuk hidup semati bersama. Kau... Kenapa kau lakukan dosa itu? Padahal aku tidak pernah melarang kau. Kalau kau memang berniat menyunting Rati. Kami hilaf, Pak. Begitu hebat rencana menggoda kami. Iblis begitu licik menjerumuskan cinta kami menjadi nafsu. Hanya Dewata yang tak pernah membuat kesalahan. Sekarang juga, aku serahkan putraku, Arya Dwipangga, untuk menjadi suami Narirati. Kasihan. Pohon yang tidak bersalah kau pukuli. Kamu lagi. Mau apa kamu sebenarnya? Tanganmu sudah berdarah. Apa perlu menyakiti diri? Itu perbuatan manusia lemah. Hidupmu akan menjadi... Mau kau apakan batu nirmala itu? Kau harus bisa merebut dari tanganku. Kalau masih menginginkan batu ini. Kalau kau masih menginginkan kalung ini, ayo, kejar aku. Kurang ajar. Kembalikan batu nirmala itu. Kembalikan! Kembalikan! Kembalikan kalung itu. Kalau tidak, ku habisi kau. Mana kalungku? Mana?
Kamandanu. Kau tahu namaku? Jelas. Aku tidak pernah menghukum orang yang tidak kukenal. Kau sudah berani memasuki sarangku, berarti kau harus siap untuk tidak akan bisa kembali lagi. Aku tidak takut. Kau tidak takut? Kenapa harus takut? Jelas. Karena ilmumu itu tidak ada seujung kuku jari manisku. Aku rela mati sekalipun untuk mengambil kembali milikku. Itu hakku. Ayo, kembalikan batu nirmala itu. Paman Ranubaya? Aku gembira karena kau berani mempertahankan hak. Artinya, kau berani membela harga dirimu. Hanya laki-laki seperti itulah yang akan menjadi laki-laki besar di muka bumi ini. Maafkan saya, Paman. Saya telah berani melawan Paman. Ternyata modal keberanian saja sia-sia, bukan? Tapi aku melihat kau tidak mempunyai ilmu kanuragan, Kamandanu. Apalagi ilmu kadikjayaan. Ayahanda telah melarang saya, Paman. Katanya menjadi empu akan lebih mulia daripada menjadi seorang pendekar. Kalau diukur dengan emas, ayahmu memang benar. Tapi apakah selamanya hidup itu diukur dengan harta? Apakah selamanya kekayaan sama dengan kebahagiaan? Seorang pendekar pun bisa bahagia ketika dia mampu menolong orang yang sedang tertindas. Tapi pendekar yang tidak punya uang juga bahaya, Guru. Bisa-bisa dia menjadi perampok, tukang pukul bayaran, atau tukang tagih. Itu kan juga jelek toh, Guru. Sudah, cadar hitammu dilepas dulu. Biar Kamandanu mengenalimu. Oh, ternyata kamu, Wiron. Pantas, Paman. Tadinya saya sudah bangga bisa menghajar si topeng hitam. Tanganmu kenapa, Wiron? Wah, dan Kamandanu nekat, Guru. Garis saya dihantam sampai saya kesakitan, Guru. Omongan Wirot itu ada benarnya. Seorang pendekar juga harus mempunyai kecukupan. Agar tidak tergoda untuk berbuat jahat. Sebab memang harta bisa membuat orang lupa. Iya. Yang sulit itu kan bagaimana menentukan yang namanya cukup itu, Guru. Soalnya cukup bagi yang satu, belum tentu cukup bagi yang lain. Namanya sama berkecukupan. Lama-lama pikiranmu itu kok jadi lempeng, Rod. Yang namanya cukup, itu tidak berlebihan. Cukup punya sandang, cukup punya pangan, dan cukup punya kukilo. Tapi, Paman, banyak juga para pendekar yang menjadi begundal para hartawan. Yang jelas-jelas memeras rakyat. Bagaimana itu jelasnya, Paman? Itu namanya bukan pendekar. Karena seorang pendekar itu pembela kaum lemah. Dan sangat setia pada keadilan dan kepada negara. Semua orang bisa saja memiliki ilmu kanuragan dan kadikjayaan. Tapi tidak semuanya pemilik-pemilik ilmu itu pendekar. Jurus naga puspa itu terdiri dari 12 jurus dasar dan 12 jurus pamungkas. 12 jurus dasar itu hanya untuk mengolah tubuh kalian. Sehingga kalian memiliki gerakan-gerakan dan kuda-kuda yang benar. Akan tetapi, ke-12 jurus dasar itu tidak akan berarti
Kalau kalian tidak bisa mengolah dan mengalirkan tenaga inti yang ada di sini, itu kunci utama. Ayo, pusatkan pikiran kalian. Baik, Guru. Kalian perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan beberapa jurus pedang naga puspa. Guru, kok kayunya masih utuh, Guru? Benar, Guru. Awas! Hup! Kenapa? Kita semua di sini bahagia. Hamba kasihan sama Kamandanu. Di mana dia sekarang? Jangan-jangan dia sedang kelaparan. Jangan kau pikirkan anak itu. Dia membuat kesulitannya sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Wah, hebat, Guru. Pedangnya sangat tajam. Salah. Keberhasilanku tadi bukan semata-mata oleh tajamnya pedang ini. Akan tetapi, aku melakukan pemusatan pikiran. Sehingga dengan mudah, tenaga intiku tersalur melalui pedang ini. Selain itu, latihan pemusatan pikiran akan membuat gerakanmu menjadi seimbang. Jiwamu menjadi seimbang. Dengan jiwa seimbanglah, maka seorang manusia akan bersikap arif dan bijak dalam menghadapi segala persoalan. Sekarang lakukan. Ayo, pusatkan pikiran kalian. Baik, Guru. Baik, Guru. Yup. Hup. Yup. Ha. Ha.
Pikiranmu sedang tidak ada di tempat, Wiron. Entah sedang mengembara kemana. Saya belum kasih makan kambing saya, Guru. Saya takut nanti kambing-kambing itu mati kelaparan. Percuma kamu ikut latihan. Ayo, urus dulu kambingmu. Sana. Terima kasih, Guru. Wirot, Wirot. Masih kalah juga. Benar-benar ilmu Kakang Ranubaya masih lebih tinggi. Kakang Ranubaya akan membahayakan kedudukanku. Ini tidak boleh terjadi. Nyi Rongkot, buka pintu, Nyi. Den? Den Kamandanu? Buka pintunya, Nyi. Nyi Den Rongkot, bagus. Kemana saja selama ini? tidak usah nangis, Nyi. Nanti kedengaran ayah. Kemana saja? Raden, badanmu makin kurus. Lihat, pipimu makin kempot. Iya, Nyai tahu, kamu minggat karena tidak mau melihat perkawinan kakakmu, bukan? saya sudah merelakan Nari Rati untuk Kakang Dwi Pangga, Nyi. Siapa? Saya, Ayah. Kamandanu. Masuk. Saya, Ayah. Hatimu sudah tentram. Makanya kamu pulang. Saya kangen pada semuanya. Terutama pada Ayah. Ayah sudah tahu semua apa yang terjadi di antara kalian. Tapi semuanya tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki Dewata. Ayah cuma mau kalian berdua kembali rukun. Dari mana saja kamu? Saya tidak mau mengganggu kebahagiaan Kakang Dwi Pangga. Saya melanglang buana. Melihat luasnya bumi dan lebarnya jagat. Artinya, kamu sudah pasti tidak mau meneruskan pekerjaan ayahmu. Maafkan saya, Ayah. Saya tidak mampu mengikuti jejak Ayah. Saya malu kalau pekerjaan saya jauh dari memuaskan. Ayah tidak suka jawabanmu.
Tapi tata kramamu ayah suka. Kamu mulai pantas untuk disebut anak baik. Hari ini akan kutunjukkan cara latihan meringankan. Baik, Guru. Payung ini akan kujadikan tumpuan berat badan. Ayo kalian lemparkan. Baik, Guru. Wirat, Kamandano, ayo lempar payung kalian. Baik, Guru. Guru benar-benar hebat. Sangat menakjubkan, Guru. Apa saya bisa seperti itu? Tentu kalian bisa. Ayo lakukan. Baik, Guru. Ayo kejar. Wirot! Aduh. Guru, kalau Kamandanu sampai tertidur, terus jatuh, kan tulangnya bisa remek, Guru. Itu kan kamu. Karena kamu hanya memikirkan kambing. Kamandano, latihanmu sudah cukup. Ayo turun. Baik, Guru. Kamandano, kamu berhasil dengan sempurna. Terima kasih, Guru.
Kamandanu, gunakan jurus naga puspamu. Kamandanu, jadikan angin dan hawa untuk menahan tubuhmu. Kau berhasil mengecohku. Serangan tanganmu tadi begitu cepat sehingga menutupi pandangan mataku. Itu adalah kunci keberhasilanmu. Sayangnya kau terlalu bernafsu dan gerasa gerusu, sehingga kurang teliti. Benar, Guru. Saya merasakan Guru selalu mampu membaca serangan saya. Mungkin arah serangan saya sudah Guru baca dari sorot mata saya. Benar. Seorang pendekar yang arif harus mampu membaca serangan lawan lewat sorot matanya. Sehingga kita dengan mudah menangkal jurus lawan. Itu kamu harus pelajari. Baik, Guru. Kakang Kamandanu. Kita masuk ke dalam, Dinda. Aku takut Dinda masuk angin. Adik Kamandanu, dari mana saja kamu? Aku tinggal di desa, di kaki gunung. Mencari ketenangan batin. Ayah selalu menanyakan apa kamu sudah pulang. Dan aku selalu menjadi tumpuan pertanyaan. Seolah kamu pergi karena aku. Maaf, saya mau menemui Ayahanda. Dan juga Nyi Rongkot. Mari, Dinda. Ayah pergi ke Singasari. Oh, kalau begitu saya mau menemui Nyi Rongkot. Kenapa kalungmu dipakai Kamandanu? Saya berikan untuk kenang-kenangan. Supaya dia terus mengenang kamu. Kamu masih cinta dia, kan? Kakang, apa maksudmu? Apa masih kurang jelas? Kau memberikan Kamandanu kenang-kenangan supaya dia tetap merindukanmu. Sebenarnya, Dinda masih mengharapkan cintanya. Hatimu masih tetap mendua, Ratih. Kakang jangan terlalu picik. Saya telah melukai hatinya. Ingat, sebelum kita... Dia lebih dahulu telah mencintai saya. Supaya dia melepaskan saya dengan tulus. Apa salahnya kalau saya berikan sekedar kenang-kenangan untuknya? Raden tidak pernah mandi, toh. Kau Nyi Rongkot tahu? Ambune apek. Terus dakinya tuh. Mandi dulu, toh. Apa di tempatmu menginap itu tidak ada air? Ada, tapi malas. Kapan Ayahanda berangkatnya? Kemarin. Tapi ayahmu tidak membawa senjata pesanan tuh. Mungkin ada urusan lain. Nyai tidak tahu. Ayahmu kan tidak suka ditanya-tanya. Kamu ada perlu apa ke rumah Ki Ranubaya? Kangen saja. Kangen juga pada si Pandel. Apa dia masih setia pada gurunya? Ya masih.
Wong namanya Cantrik. Harus patuh pada gurunya. Kamu sudah ketemu Den Dwi Pangga dan Nirati? Sudah. Tapi Narirati sepertinya berusaha menghindar. Dan sama sekali tidak mau menyapa. Mungkin dia takut sama kakakmu. Tapi kalau dia lagi seorang diri, dia sering menanyakan Raden pada Nyi Rongkot. Buktikan kalau kamu benar-benar tidak mencintai Kamandanu lagi. Ambil kembali batu nirmala itu. Apa pantas barang yang sudah diberikan diambil lagi? Aku tidak bisa tenang. Kalau Kamandanu masih menyimpan pemberianmu. Buktikan, Rati. Buktikan. Bahwa hatimu hanya menjadi milikku. Ini buktinya, Kakang. Ini. Dia ada. Karena hatiku sepenuhnya milikmu. Kehormatanku kukorbankan. Karena cintaku padamu. Kurang apa lagi? Batu nirmala itu. Aku ingin dia terkalung di leherku. Kakang serakah. Kakang hanya mementingkan diri sendiri. Baik. Besok batu itu akan aku minta. Tapi aku juga minta pindah dari rumah ini. Kita pindah ke rumah orang tua saya. Mengapa? Aku tidak sanggup kalau setiap hari harus bertengkar terus-menerus. Tidak. Kalau kamu sanggup membuktikan cintamu hanya padaku. Sekarang tentang batu nirmala. Besok mungkin ada lagi. Dan akan selalu ada lagi. Aku tidak mau hidup serumah dengan Kakang Kamandanu. Karena dialah yang selalu membuat Kakang cemburu. Bagaimana kalau ayahanda tidak mengizinkan? Yang berumah tangga kita, bukan ayahanda. Yang tertekan saya, bukan ayahanda. Besok, Kakang. Besok kita pindah. Setelah saya minta kembali batu itu. Berarti, siapapun akan merasa cemburu. Kalau benda milik kekasihnya ada pada lelaki lain. Semua saya lakukan hanya untuk menyelamatkan perkawinan kami. Dan demi anak yang kukandung ini. Kedengarannya ucapanmu pahit sekali, Raden. Sangat pahit. Juga terpaksa aku minta pindah ke rumah orang tuaku. Sebab kalau di sini, Kakang Dwi Pangga akan selalu curiga dan curiga. Kepada saya? Iya. Kapan? Sebentar lagi. Semua barang bawaan sudah saya pak. Sebenarnya kalian tidak usah pindah. Karena aku tidak akan lama di rumah ini. Aku ingin merantau. Aku ingin melupakan kamu. Ratih, kereta sudah siap. Mana barang-barang yang akan dibawa? Kakang Dwi Pangga. Dia marah karena kita ngobrol. Saya mohon, Kakang tetap mengenangku. Aku tidak bisa melupakanmu, Kakang. Ratih! Iya, aku dengar. Dwi Pangga pasti cemburu padamu, Den. Nyai Rongkot sering dengar kalau mereka itu bertengkar. Kalau bertengkar, Kakang Dwi Pangga sering memakai syair juga, Nyi. Tentu tidak, tapi pakai tangan.
kadang-kadang pakai kayu. Kan tidak harus selama itu kalau hanya untuk meminta batu nirmala. Kecuali kalau kau memang sengaja berlama-lama. Lebih cepat lagi kalau kakang yang merebutnya dari leher kakang Kamandanu, kakang Dwi Pangga. Tamparamu lebih lembut dari syair-syairmu, kakang. Barangkali akan terasa kalau kau menggunakan keris. Ayo lakukan. Kecemburuanmu telah melumatkan perasaan dan kasih sayangmu, kakang. Kakang akan berubah menjadi harimau bila kakang tidak mampu menghilangkan sifat cemburu kakang yang berlebihan. Maafkan aku, Narirati. Paduka Gusti Prabu, sebagai abdi yang ditugaskan membuat senjata pusaka dan semua perlengkapan tentara Singasari, serta mengelola ruang penyimpanan dan pemeliharaan senjata di Istana Singasari, maka sesuatu yang merongrong kewibawaan negara benar-benar menghantui pikiran hamba. Di kampung tempat tinggal hamba Kurawan, ada seorang empu senjata yang juga baik mutunya. Dia bernama Empu Ranubaya. Berkali-kali hamba sudah mengajak dia untuk ikut mengerjakan pesanan Paduka Gusti. Tapi dia selalu menolak, bahkan berani menghina pemerintah Singasari, menghina Paduka Gusti Prabu sendiri. Hamba bersedia membantu jika Paduka ingin menindak Empu Ranubaya. Seperti anak empu dari Kurawan. Kamandanu? Bukan, kakaknya. Dia lebih lembek dari Kamandanu. Dia hanya seorang penyair. Yang jelas, dia lebih dari Kamandanu. Dia yang menodai Narirati. Ayo, kita kerjain dia. Ada apa, kakang? Tidak usah keluar, Rati. Ada yang ingin bicara denganku. Betul dia, yang menghamili anak Rikian Wuru? Ya, yang pernah mempermalukan desa kita. Mau apa kamu, Dangdi? Hai, apa kabar Narirati? Untuk apa kamu kembali ke desa Manggutur? Kamu tahu, seluruh penduduk desa ini padamu. Mereka merasa malu oleh keliaranmu. Jangan salahkan Narirati. Dia tidak akan rusak kalau tidak lelaki ini yang merusaknya. Turun kamu. Dangdi, jangan ganggu kami. Jangan mentang-mentang kamu anak lurah. Dulu kau boleh galak, Rati. Tapi sekarang tidak usah.
Nilaimu tidak lebih tinggi dari yang mengobrak kehormatanmu dengan murah. Kau tidak berhak menghina istriku. Aku pertaruhkan nyawaku untuk dia. Kakang! Hentikan! Jangan diteruskan lagi! Kakang! Sekarang saatnya akan kuhabisi kejantananmu. Jangan! Hentikan! Kakang Kamandanu. Kamandanu, mau apa kamu kesini? Kau harus berani menerima hukuman dariku. Karena kau berani menyakiti kakakku. Kamandanu, kamu mau membela serigala yang mencaplok pahamu sendiri. Aku selalu membela kakak kandungku sendiri. Kakang. Kuperingatkan. Akan kamu kalau masih berani mengganggu Kakang Dipangga dan Narirati. Dan ku kejar kalian sampai kapanpun. Terima kasih. Kakang telah menyelamatkan kami. Mulut si Ranubaya itu perlu dihajar. Apa yang dia andalkan hingga dia berani menentangku? Jelas, aku akan bertindak tegas. Tapi, aku ingin mendengar sendiri dari mulutnya apa yang menjadi ganjalan dan unek di hatinya kepada aku. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin kalau hamba tidak salah tangkap, Empu Ranubaya sepertinya menyimpan dendam keempuan. Dia menganggap kematian Pu Gandring oleh Gusti Ken Arok adalah dosa asal dari negeri Singasari. Dan sebagai sesama empu, maka dia enggan mengerjakan senjata pusaka untuk Singasari. Apalagi katanya, demi kepentingan menjajah negeri lain. Ampun, Gusti Prabu. Icik! Masalah keris Pu Gandring sudah lama selesai. Padahal sudah cukup. Bahkan ayahandaku sendiri juga telah menjadi korban. Mulai dari eyang tiriku, Ken Arok, Anusapati, Tojaya, dan Ranggawuni ayahku. Semua telah menelan kutuknya. Mestinya, sebagai seorang empu, dia harus waskita untuk tahu bahwa semua yang terjadi sudah kehendak Dewata. Ampun, Gusti. Itulah kecepatan Ranubaya. Hamba sudah berusaha meluruskannya, Gusti. Tapi dia tetap pada pendiriannya. Ranggalawe! Daulat Gusti Prabu. Tangkap Empu Kurawan itu hidup-hidup. Kelihatannya surat ayahanda semacam ada persaingan antara beliau dengan guru. Aku tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun. Ayahmu seharusnya tidak perlu mencemaskan aku.
Saya cemas kalau tentara Singasari akan menyiksa guru. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh kulitku. Guru, kita makan dulu, Guru. Ada apa? Minggir. Tempat ini mau kami pakai. Enak saja. Ini rumah makan. Siapa yang datang duluan, dia yang berhak menempati. Cari tempat yang lain. Boleh juga anak didikmu itu. Aku suka bakat jahatnya. Silakan. Waduh, waduh, waduh. Selamat datang, tuan-tuan. Apakah tuan ingin menginap? Carikan kamar yang terbaik untuk Tuan Ranggalawe dan Empu Hanggareksa, serta kamar lani untuk semua anak buah kami. Wah, kebetulan sekali, tuan. Masih banyak kamar kosong. Mari, silakan masuk. Mari. Ada apa, Lejong? Matamu seperti mau melompat keluar. Guru, ada orang Singasari yang dulu pernah mau saya rampok. Sekarang, saya mau rampok dia sampai berhasil. Tidak boleh tidak, Guru. Orang Singasari. Silakan tuan-tuan istirahat di sana. Tempatnya sudah tersedia. Yang tinggi besar itu namanya Ranggalawe. Dia salah seorang perwira Singasari yang cukup tangguh. Dia sudah mempunyai banyak pengalaman di berbagai macam pertempuran. Anak wira raja itu sangat sakti. Siapkan semua makanan yang enak-enak. Langsung antarkan ke tempat mereka. Ayo cepat. Baik, Tuan. Kalau yang berpakaian seperti pendeta itu, siapa? Aku belum kenal. Kemungkinan dia seorang empu keris. Kalian masih ingat saya? Tentu. Kamu adalah kelas kambing yang pernah mau merampok kami. Dan sekarang, saya mau minta semua harta yang kalian bawa. Jangan main-main. Kumpulkan seluruh uang kawan-kawanmu. Katakan pada mereka, aku sangat butuh. Hei, kau tahu siapa mereka? Tentara-tentara pilihan Singasari.
Kau tahu, Tuan yang duduk di pojok itu. Apa yang harus ditakuti dari tentara Singasari? Sabar. Kenapa tiba-tiba Tuan yang terhormat ini menyerang dia? Mereka mau merampok kami. Dan ini benar-benar satu penghinaan langsung kepada tentara Singasari. Benarkah kamu mau merampok mereka, Jaran? Bohong, Guru. Saya tidak pernah bilang mau merampok. Saya minta dengan baik-baik seluruh harta mereka. Nah, mereka kan cuma hanya mau meminta. Kalau Anda mau memberikan, ya silakan. Kalau tidak mau, jangan langsung mencabut keris. Saya kira yang punya keris bukan Anda saja. Jadi kalian menantang? Namaku Sambi. Saya yakin Tuan sudah lupa. Maklum orang penting. Selalu lupa akan nama. Padahal dulu kita sudah saling kenal, bukan? Buat apa mengenal nama macam kalian? Kata-kata terakhir Tuan sudah cukup menghina saya. Benar. Dan sejak kecil saya sudah bersumpah untuk menghukum orang yang berani menghina saya. Biar aku yang mengurusi orang-orang Singasari ini. Kau cepat susul orang yang tadi.
Selamatkan jiwanya, Paman. Biar aku yang menghadapi mereka. Momen kayak gini datang pas kuota habis. Aktifin simpati combo di Maito. Kamu telah melukai seorang prajurit Singosari. Artinya, kamu sudah berani melawan negara. Gampang sekali mencap orang melawan negara. Sebagai pimpinan, seharusnya Tuan bisa lebih bijaksana. Apa Tuan tidak bisa melihat sendiri? Anak buah Tuan itu berbuat sewenang-wenang. Menghina dan mencerca orang seenak perut dia. Jangan memutar balik kenyataan di sana. Aku melihat kalian memang sengaja memancing keributan. Itu juga tuduhan Tuan, bukan perbuatan kami. Jadi seharusnya Tuan yang kami beri pelajaran. Berbahaya. Kalau tidak cepat ditolong, sekujur tubuhnya akan menjadi hangus. Cepat potong seekor kuda. Ambil darah dan dagingnya. Cepat. Baik, Paman. Kita harus mencari penginapan, Jamus. Daripada kita nanti kemalaman di hutan. Di sini ada, Gusti Pati. Tuan Ranggalawe, kalau Tuan mampu mengalahkan saya,
Silahkan kami semua Tuan bawa ke penjara Singasari. Tapi kalau saya yang mampu mengalahkan Tuan, kami semua harus dibebaskan. Dan jangan ada lagi yang menghalangi langkah kami. Boleh. Tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Itu yang mengganggu langkah kami. Tuan Ranggalawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya kalau Tuan lebih duluan. Yeah.